Dunia Adrian runtuh saat tanda tangan yang ia percayai sebagai bentuk dukungan keluarga justru menjadi surat pemecatannya sendiri dari perusahaan yang ia bangun dengan darah dan air mata. Di balik senyum manis adik kandungnya dan tatapan teduh ibu tirinya, tersimpan belati pengkhianatan yang siap menghujam tepat di jantung karirnya sebagai CEO Lentera Group. Matahari pagi itu bersinar sangat terik, menembus kaca-kaca besar di lantai 50 gedung Lentera Group yang menjulang tinggi di pusat kota Jakarta. Adrian, seorang pria berusia 35 tahun dengan setelan jas abu-abu gelap yang disetrika sempurna, berdiri menatap kemacetan di bawahnya. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh memenuhi ruangan kantornya yang luas, bercampur dengan wangi kayu cendana dari pengharum ruangan otomatis. Baginya, pemandangan kota ini bukan sekedar deretan gedung, melainkan bukti nyata dari kerja kerasnya selama 10 tahun terakhir. Ia telah membangun perusahaan logistik ini dari sebuah gudang kecil yang pengap di pinggiran kota hingga menjadi raksasa yang menguasai jalur distribusi nasional. Ayahnya, sang pendiri awal, meninggal dunia saat perusahaan itu hampir bangkrut, dan Adrianlah yang memikul beban utang serta tanggung jawab untuk menghidupkan kembali warisan tersebut. Namun, di balik kesuksesan yang tampak megah itu, ada keretakan yang tidak pernah Adrian sadari. Sore itu, sebuah makan malam keluarga diadakan di rumah besar peninggalan ayahnya. Ibu tirinya, Bu Ratna, menyambutnya dengan pelukan hangat yang terasa begitu tulus. Di meja makan, adiknya, Bram, yang selama ini menjabat sebagai direktur operasional, namun lebih sering menghabiskan waktu di klub malam, tampak sangat bersemangat. Mereka berbicara tentang ekspansi bisnis ke wilayah timur Indonesia. Bu Ratna menyodorkan beberapa tumpuk dokumen yang katanya adalah berkas persetujuan pengalihan aset kecil untuk yayasan keluarga. Tanpa rasa curiga sedikit pun, karena kasih sayangnya yang buta terhadap satu-satunya keluarga yang tersisa, Adrian membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Ia tidak membaca baris-baris kecil di halaman tengah yang menyatakan bahwa ia menyerahkan seluruh hak suara dan kepemilikan saham mayoritasnya kepada sebuah perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Ratna dan Bram. Kehancuran itu datang tepat 3 hari kemudian, dalam sebuah rapat umum pemegang saham yang mendadak. Adrian masuk ke ruang rapat dengan langkah tegap, mengira akan membahas laporan kuartal keempat. Namun ia disambut oleh wajah-wajah dingin para dewan komisaris dan pengacara asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bram duduk di kursi utama, tempat yang biasanya diduduki Adrian, dengan kaki yang disilangkan dengan angkuh. Dengan suara yang datar namun penuh kemenangan, Bram mengumumkan bahwa Adrian telah dicopot dari jabatannya sebagai CEO atas dasar pengalihan kekuasaan yang sah secara hukum. Surat-surat yang ditandatangani Adrian di meja makan malam itu adalah bukti penyerahan kekuasaan mutlak. Adrian tertegun, lidahnya keluh, sementara Bu Ratna hanya menatapnya dari sudut ruangan dengan senyum tipis yang mematikan. Hari itu juga, ia dipaksa mengemasi barang-barangnya. Petugas keamanan yang dulu selalu membungkuk hormat padanya, kini berdiri di depan pintu ruangannya, memastikan ia tidak membawa satupun dokumen perusahaan. Adrian keluar dari gedung itu hanya dengan sebuah kotak kardus berisi foto ayahnya dan sebuah pulpen tua. Sementara hujan mulai turun membasahi aspal Jakarta, seolah langit ikut meratapi kejatuhannya yang begitu hina. Bulan-bulan berikutnya adalah masa kegelapan bagi Adrian. Ia kehilangan segalanya. Rumah mewahnya disita karena ternyata telah dijadikan jaminan utang pribadi oleh Bram, mobil-mobilnya ditarik, dan semua rekening banknya dibekukan atas tuduhan penggelapan dana yang direkayasa oleh ibu tirinya. Adrian kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di gang sempit yang berbau lembab dan asap knalpot. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar yang berjamur, merenungi bagaimana orang-orang yang ia cintai bisa setega itu. Ia sempat jatuh ke dalam depresi berat,
menghabiskan hari-harinya dengan makan mie instan dan menatap layar televisi tua yang gambarnya sering bersemut. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada satu memori yang terus mengusiknya. Pesan ayahnya sebelum meninggal bahwa seorang pemimpin tidak dinilai dari seberapa tinggi ia berdiri, tapi dari seberapa cepat ia bangkit setelah jatuh. Suatu sore, saat ia sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, ia bertemu dengan Pak Surya, seorang pensiunan sopir truk pertama di Lentera Group yang dulu sangat setia padanya. Pak Surya bercerita betapa kacaunya perusahaan sejak Adrian pergi. Bram memotong gaji karyawan, menghapus asuransi kesehatan, dan mulai melakukan praktik korupsi dengan vendor-vendor nakal. Semangat Adrian yang sempat padam tiba-tiba memercik kembali. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh hanya diam melihat warisan ayahnya dihancurkan oleh keserakahan. Dengan sisa uang di tabungan rahasia yang ia simpan di celengan masa kecilnya, Adrian mulai bergerak. Ia tidak lagi menggunakan jas mahal, melainkan kemeja flanel sederhana dan sepatu bot tua. Ia mendirikan sebuah usaha rintisan kecil bernama Arus Baru, sebuah platform logistik berbasis aplikasi yang menghubungkan sopir truk independen langsung dengan pemilik UMKM tanpa melalui perantara yang rakus. Adrian bekerja dari pagi buta hingga larut malam. Ia mendatangi pasar-pasar tradisional, berbicara dengan para pedagang, dan meyakinkan para sopir truk yang selama ini merasa tertindas oleh sistem di Lentera Group. Kehangatan dan integritas yang selalu menjadi ciri khas Adrian perlahan-lahan menarik simpati banyak orang. Banyak mantan karyawan terbaiknya di Lentera Group yang secara diam-diam mengundurkan diri dan bergabung dengan Adrian, meskipun mereka tahu perusahaan baru ini belum bisa memberikan gaji besar. Mereka percaya pada visi Adrian. Sementara itu, di gedung tinggi sana, Lentera Group mulai goyah. Bram yang tidak mengerti esensi bisnis logistik mulai kehilangan kontrak-kontrak besar karena pelayanan yang buruk dan banyaknya barang yang hilang di perjalanan. Investor mulai menarik diri, dan utang perusahaan menumpuk hingga mencapai angka yang fantastis. Puncak dari drama ini terjadi setahun kemudian. Lentera Group dinyatakan gagal bayar dan terancam bangkrut total. Aset-asetnya akan dilelang oleh bank untuk menutupi kerugian negara dan para kreditur. Bram dan Bu Ratna panik. Mereka saling menyalahkan satu sama lain dalam pertengkaran hebat yang sering terdengar hingga keluar ruangan. Di sisi lain, Arus Baru milik Adrian justru berkembang pesat. Efisiensi dan kejujuran sistemnya membuat perusahaan itu menjadi idola baru di dunia logistik. Saat pengumuman lelang aset Lentera Group dilakukan, semua orang mengira perusahaan itu akan dibeli oleh konglomerat asing. Namun, saat hari pelelangan tiba, sebuah konsorsium misterius mengajukan tawaran tertinggi yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bram dan Bu Ratna hadir di ruang lelang dengan wajah pucat, berharap siapapun yang membeli perusahaan itu akan tetap mempekerjakan mereka. Pintu ruang lelang terbuka, dan Adrian melangkah masuk. Kali ini ia tidak memakai jas abu-abu lamanya, melainkan seragam kerja lapangan berwarna biru gelap dengan logo Arus Baru di dadanya. Ia tampak lebih kuat, lebih bijaksana, dan matanya memancarkan kedamaian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Bram mencoba mendekatinya dengan wajah memelas, memohon ampun dan meminta jabatan. Sementara Bu Ratna mencoba menggunakan air mata buaya untuk meluluhkan hati anak tirinya itu. Namun, Adrian hanya menatap mereka dengan rasa iba, bukan kemarahan. Ia telah memaafkan mereka di dalam hatinya, tapi hukum dan keadilan tetap harus ditegakkan. Pengacara Adrian maju dan membacakan keputusan mengejutkan yang menjadi akhir tak terduga dari kisah ini. Adrian memang membeli kembali seluruh aset Lentera Group, namun ia tidak berniat menjadi CEO-nya kembali. Ia mengumumkan bahwa Lentera Group akan dilebur ke dalam sebuah struktur baru yang unik. Perusahaan itu tidak akan lagi dimiliki oleh individu, melainkan diubah menjadi koperasi karyawan, di mana setiap pekerja, mulai dari sopir truk hingga staf administrasi, memiliki saham di dalamnya. Adrian hanya akan bertindak sebagai pengawas dan penasehat tanpa mengambil keuntungan pribadi dari sana.
Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi satu orang pun yang bisa menghancurkan kesejahteraan ribuan orang hanya karena keserakahan pribadi. Adapun Bram dan Bu Ratna, mereka tidak mendapatkan tempat di perusahaan baru tersebut. Berdasarkan penyelidikan mendalam yang dilakukan tim audit Adrian, ditemukan bukti kuat mengenai penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan mereka selama setahun memimpin. Alih-alih mendapatkan jabatan, mereka justru dijemput oleh pihak kepolisian tepat di depan gedung yang dulu mereka rebut dengan cara kotor. Adrian berdiri di lobi gedung, melihat mereka dibawa pergi dengan mobil petugas. Ia tidak merasa senang, hanya ada rasa lega karena beban sejarah telah terangkat dari bahunya. Ia kembali ke kantor kecilnya di pinggiran kota, tempat di mana ia memulai kembali segalanya. Di sana, ia disambut oleh tawa para sopir truk dan aroma kopi sederhana. Menyadari bahwa pengkhianatan keluarganya memang sempat menghancurkan hidupnya. Namun, justru hal itulah yang membawanya menemukan makna sejati dari sebuah keberhasilan. Bukan tentang seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa diberikan kepada sesama. Kini, nama Adrian dikenal bukan sebagai CEO yang jatuh, melainkan sebagai pelopor sistem bisnis yang manusiawi. Lentera Group, di bawah kepemilikan para karyawannya, tumbuh menjadi perusahaan yang paling solid di Indonesia, karena setiap orang merasa memiliki dan bertanggung jawab. Adrian sering terlihat duduk di warung kopi yang sama dengan Pak Surya, mendengarkan keluh kesah para pekerja dengan seksama. Ia membuktikan bahwa meski dikhianati oleh darah daging sendiri, kejujuran dan ketulusan akan selalu menemukan jalan untuk menang. Akhir ceritanya bukan tentang balas dendam yang berdarah-darah, melainkan tentang transformasi dari rasa sakit menjadi sebuah pengabdian yang abadi bagi banyak orang yang selama ini terlupakan. Jika Anda terinspirasi oleh perjalanan Adrian dalam bangkit dari keterpurukan dan cara luar biasanya membalas pengkhianatan dengan kebaikan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini. Kami sangat ingin tahu, dari kota atau daerah mana Anda menyaksikan kisah ini hari ini. Tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah.